Halo semuanya, dengar kata hukum kadang suka bikin pusing ya. Rasanya kok ribet, bahkan bisa jadi menakutkan. Tapi tenang aja, di sini kita bakal kupas tuntas beberapa masalah hukum yang paling sering kita temui di Indonesia. Tujuannya, biar kita semua jadi lebih siap. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya apa aja masalah hukum yang paling sering dialami orang-orang di Indonesia? Mungkin Anda sendiri pernah ngalamin, atau jangan-jangan cuma penasaran aja. Jawabannya, bisa jadi di luar dugaan Anda loh. Coba kita lihat datanya deh. Dan ini dia jawabannya. Coba lihat, 3 topik yang paling banyak dicari itu ternyata soal hak tersangka, sengketa tanah, sama urusan perceraian dan utang piutang. Ini bukan sekedar angka loh. Ini tuh cerminan dari keresahan banyak banget orang di luar sana. Jadi kalau Anda pernah kepikiran soal ini, well, Anda nggak sendirian kok. Oke, kita bahas dari yang paling atas dulu ya, soal urusan pidana. Coba bayangin deh, tiba-tiba dapat surat panggilan dari polisi. Pasti deg-degan kan? Nah, situasi kayak gini emang bikin tegang. Tapi kuncinya satu, pengetahuan itu kekuatan. Yuk kita bekali diri kita sama-sama. Terus, kenapa sih topik ini jadi relevan banget sekarang? Jawabannya simple. Karena kita punya KUHP nasional yang baru. Nah, karena aturannya baru, wajar banget kalau banyak orang jadi penasaran. Aturan mainnya sekarang gimana ya? Apa aja hak-hak kita di bawah undang-undang yang baru ini? Jadi, apa sih yang paling krusial buat diingat kalau berhadapan dengan polisi? Catat nih, ada 4 langkah penting. Pertama, jangan mau kalau nggak ada surat panggilan resmi. Harus ada. Kedua, Anda itu punya hak loh didampingi pengacara. Ini hak, bukan kemewahan. Ketiga, BAP, baca pelan-pelan sampai ngerti banget, baru tanda tangan. Dan yang keempat, kalau Anda merasa penetapan tersangka itu nggak adil, ingat, Anda punya jalan buat melawan. Nah, cara melawannya itu lewat apa? Namanya pra-peradilan. Pasti sering dengar kan istilah ini di berita-berita? Gampangnya gini, anggap aja pra-peradilan itu kayak wasit di pertandingan. Tugasnya ya buat mastiin polisi atau jaksa itu mainnya sesuai aturan, pas nangkep, nahan, atau jadiin seseorang tersangka. Jadi nggak bisa sembarangan. Oke, dari urusan pidana, kita geser yuk ke area yang nggak kalah sering bikin pusing kepala. Sengketa soal uang dan properti. Wah, ini luas banget cakupannya. Mulai dari urusan utang piutang antar teman, sampai masalah bisnis yang lebih rumit. Biasanya nih, kasus perdata yang paling umum itu ya seputar 3 hal ini. 1, nagih utang yang nggak dibayar-bayar lewat jalur hukum. 2, ngurusin penipuan dalam bisnis. Dan yang ketiga ada yang namanya gugatan sederhana, ini jalur cepat buat klaim yang nilainya di bawah 500 juta rupiah. Lebih simpel prosesnya. Terus, gimana sih alurnya kalau mau mengajukan gugatan? Gini langkah-langkahnya. Pertama, kirim dulu yang namanya somasi atau surat peringatan resmi. Samping nunggu respons, kumpulin semua bukti yang Anda punya. Kalau somasi dicuekin, baru deh daftarin gugatan ke pengadilan negeri. Tapi ingat, ada satu langkah wajib. Mediasi. Pengadilan pasti akan minta kedua belah pihak buat coba cari jalan damai dulu. Nah sekarang kita masuk ke sengketa tanah. Ini nih, ada satu kalimat yang ngena banget. Dalam sengketa tanah, sertifikat itu adalah garda terdepan Anda. Jadi pertanyaan paling pertama dan paling penting yang harus Anda jawab, sertifikat yang di tangan Anda itu beneran sah nggak sih? Langkah-langkah awalnya jelas banget. Nomor 1, jangan pernah berasumsi. Langsung bawa sertifikat Anda ke kantor BPN. Minta dicek keasliannya. Wajib itu. Kalau ternyata ada masalah, coba dulu jalur mediasi. Kalau mentok, baru deh pikirin buat gugat secara perdata atau bahkan bikin laporan pidana kalau Anda curiga ada penipuan. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita masuk ke ranah yang lebih personal, lebih dekat ke kehidupan kita sehari-hari. Hukum keluarga dan juga konflik-konflik di dunia digital. Nah, ini pasti banyak yang relate nih. Soal perceraian, ada satu hal yang penting banget dan sering bikin bingung. Jalurnya itu beda tergantung agamanya. Kalau untuk yang muslim, ngurusnya harus di pengadilan agama. Sementara untuk yang non-muslim tempatnya di pengadilan negeri. Ini beda banget loh prosesnya, jadi harus tahu dari awal biar nggak salah langkah. Dan pastinya di tengah proses yang berat ini, ada 3 pertanyaan besar yang selalu muncul. Pertama, soal biaya. Habis berapa sih? Kedua, yang paling penting, hak asuh anak nanti gimana? Dan ketiga, soal pembagian harta bersama, atau yang kita kenal sebagai harta gono gini. Nah, 3 hal ini nih yang jadi inti dari pembahasan di pengadilan. Sekarang kita pindah ke medan perang zaman now, media sosial. Wah, ini harus hati-hati banget. Salah ketik atau salah posting, jempol kita bisa jadi urusan hukum. Aturan mainnya di mana? Di Undang-Undang ITE.
ini payung hukum buat semua drama digital, terutama soal pencemaran nama baik. Terus, kalau kita yang jadi korban gimana? Prosedurnya ketat, nggak bisa asal lapor. Yang paling pertama dan paling penting, amankan semua bukti digital. Nggak cukup cuma screenshot ya, simpan juga URL atau link aslinya. Itu bukti kunci. Kalau udah, baru lapor ke SPKT di kantor polisi terdekat. Siapkan juga saksi dan ceritakan kronologinya dari A sampai Z secara jelas. Oke, kita udah bahas macam-macam skenario ya, dari pidana sampai drama digital. Sekarang, yuk kita tarik benang merahnya. Kita rangkum jadi beberapa poin kunci yang bisa jadi bekal buat kita semua. Anggap aja ini prinsip dasar biar kita lebih berdaya kalau harus berhadapan sama hukum. Jadi, mau apapun masalahnya, entah itu pidana, perdata, atau online, ingat aja checklist universal ini. 1. Tetap tenang, jangan panik. 2. Cari tahu hak-hak dasar Anda. 3. Langsung amankan semua bukti. 4. Ikuti prosedurnya, jangan main potong kompas. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, jangan sungkan buat ngobrol sama pengacara atau ahli hukum. Pada akhirnya, hukum itu emang kelihatannya rumit ya. Banyak banget prosedurnya. Tapi, dengan ngerti langkah-langkah dasar dan tahu apa aja hak kita itu sebenarnya udah selangkah lebih di depan. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, hukum itu susah nggak sih? Tapi lebih ke, dengan bekal pengetahuan ini, kita siap nggak?